Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar hari ini. Setelah sebelumnya 2 kali ditunda karena Nadiem Makarim sakit. Untuk mengetahui jalannya sidang, kita sudah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani. Selamat siang jelang sore Irin. Irin, mungkin boleh Anda ceritakan apa yang menarik dalam sidang kali ini karena sidang ini sudah ditunda 2 kali begitu. Iya, selamat sore Diana. Betul sekali, ini merupakan sidang perdana dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang selama 2 kali kemarin tidak menghadiri persidangan karena alasannya adalah sakit. Namun kondisinya tadi, Nadiem pagi tadi sidang dakwaannya sudah dimulai pada sekitar pukul 10.18 atau sekitar setengah 11. Nadiem dengan menggunakan baju warna hijau, kemeja warna hijau memasuki ruangan sidang dan menyatakan dirinya dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti sidang kali ini dan ini merupakan sidang perdananya. Sidang dakwaan tadi sudah selesai Diana dan sudah dinyatakan dituntut oleh dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa Nadiem sebenarnya sudah mengetahui bahwa adanya pengadaan Chromebook ini dan juga ada indikasi memperkaya diri sendiri dari kerugian negara sekitar 2,1 triliun pengadaan laptop atau device Chromebook ini senilai lebih dari 800 miliar ini masuk ke kantong pribadi Nadiem yang kemudian pada pukul 1 siang itu berarti sekitar 1,5 jam yang lalu sidang eksepsi dimulai. Disitulah Nadiem kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak ada aliran dana yang masuk ke dalam kantong pribadinya terkait dengan pengadaan Chromebook yang merugikan negara sekitar 2,1 triliun ini. Dari kuasa hukum sendiri, kuasa hukum Nadiem Makarim sendiri mengatakan Diana bahwa 809 miliar itu merupakan laporan hasil kekayaan pribadi yang dilaporkan oleh pihak ke negara oleh Nadiem ketika sebelum dilantik menjadi menteri seperti itu Diana. Jadi dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa ada aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Nadiem itu hanya mengada-ngada. Begitu dari penjelasan dari pembela hukumnya Nadiem atau kuasa hukumnya Nadiem saat sidang diskors. Nah, ini kita masih pembacaan sidang eksepsi masih terus dilakukan dan memang dibacakan langsung oleh Nadiem Makarim, sedangkan di luar sana masih ada beberapa orang cukup banyak dari pihak pengendara ojol dari perusahaan yang dibangun oleh Nadiem sendiri yang memberikan dukungan kepada Nadiem bahwa ini merupakan salah satu sidang yang bernuansa politik menurut para pengendara ojol yang bekerja di perusahaan Nadiem, yaitu di perusahaan Gojek, karena mereka membawa atribut-atribut Gojek seperti itu. Mereka memberikan dukungan dan juga ada beberapa juga pengemudi ojek yang masuk mewakili sebagai perwakilan dari komunitas ojek online-nya memberikan dukungan kepada Nadiem mengikuti jalannya persidangan. Jalannya persidangan sangat kondusif Diana karena memang ini adalah sidang perdana, sidangnya masih panjang sekali. Jaksa penuntut umum juga masih kekeh dengan tuntutannya bahwa Nadiem telah merugikan negara sebanyak 2,1 triliun yang pada akhirnya Chromebook ini tidak bisa digunakan yang memang seharusnya digunakan untuk memajukan pendidikan di wilayah 3T karena menggunakan dana alokasi khusus, tapi ternyata dengan adanya Chromebook ini yang dari Menteri terdahulu Muhadjir Effendi ditolak bahwa penggunaan Chromebook ini tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai untuk pelaksanaan ujian dan juga tidak sesuai dengan di daerah-daerah tertinggal yang mengharuskan adanya jaringan internet. Kalau Chromebook ini dipaksakan pada saat itu ketika Muhadjir Effendi menjadi menteri, memang Chromebook dari pihak Google sendiri sudah mengikuti tender seperti itu untuk mengajukan device mereka untuk digunakan oleh beberapa wilayah, terutama di daerah tertinggal, tapi ada konsultan dari pihak Muhadjir Effendi mengatakan bahwa ini tidak pas untuk wilayah-wilayah tertinggal karena tidak ada infrastrukturnya, yaitu internet yang digunakan untuk mendukung penggunaan Chromebook ini, sehingga pada tahun 2019 Chromebook ini ditolak, tidak diajukan. Namun ketika Nadiem menjabat sebagai menteri, Chromebook ini masuk dan akhirnya lolos seperti itu. Dan juga ternyata pada akhirnya Chromebook ini tidak bisa digunakan oleh wilayah-wilayah di 3T ini, oleh para siswa, para guru di wilayah 3T ini, karena memang seperti jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ini gagal. Tidak ada infrastruktur yang mampu mendukung penggunaan Chromebook ini di wilayah 3T, sehingga jaksa penuntut umum dengan yakin menyatakan bahwa Nadiem telah merugikan negara sebanyak 2,1 triliun dan juga dari 2,1 triliun itu sekitar 800 miliar lebih masuk ke kantong pribadi Nadiem. Sampai saat ini Diana, kita akan masih menunggu eksepsi Nadiem sendiri dan kemudian jadwal
jadwal sidang karena ini sidang masih panjang sekali. Memang dari dakwaan, eksepsi masih ada lagi sidang-sidang lainnya yang akan harus dijalani oleh Nadiem, dan dari pengacara Nadiem mengatakan bahwa semoga Nadiem sehat, bisa menjalani sidang-sidang berikutnya dengan kondisi kesehatan yang cukup fit, karena memang 2 kali sidang kemarin Nadiem itu dinyatakan tidak fit dan harus menjalani operasi. Sehingga ini sekali lagi adalah sidang perdana, kondisinya cukup kondusif. Nadiem juga terlihat sangat kondusif, sangat lancar ketika membacakan eksepsinya langsung pada panitera persidangan dan juga kepada hadirin yang hadir di sidang. Dan Diana. Ya, baik. Berarti Nadiem Makarim didakwa menerima uang 809 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum dan sidang dakwaan sudah ditutup. Selanjutnya akan kita nantikan sidang eksepsi dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Terima kasih banyak atas laporan terkini Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani.